Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi dari program linier, mencari nilai optimum fungsi objektif. Nilai optimum ini bisa maksimum atau minimum ya, sesuai yang ditanyakan. Oke, jadi di contoh satu ini, contohnya sama, soalnya dengan sistem pertidaksamaannya itu sama dengan sistem pertidaksamaan di contoh kemarin, menggambar daerah himpunan penyelesaian sistem. Oke, sekarang pertanyaannya diubah. Tentukan nilai maksimum fungsi objektif dari Z sama dengan 2X plus 3Y dari sistem pertidaksamaan linier berikut ya. Jadi ini pertidaksamaan masih sama dengan contoh kemarin. Nah, kalau misalnya pertanyaan seperti ini, berarti langkah pertama itu menggambarkan daerah himpunan penyelesaian. Kemarin kita sudah bisa menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Ini grafik daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, metode yang akan Ibu ajarkan kali ini untuk mencari nilai optimum disebut metode titik pojok. Di sini daerah himpunan penyelesaiannya bentuknya adalah bangun datar segitiga ini ya. Nah, bangun datar segitiga ini berarti segitiga memiliki 3 titik pojok. 1, 2, 3. Oke, identifikasi titik pertama. Titik pertama ini adalah titik 0,5, lalu titik kedua ini adalah 0,2, lalu titik ketiga, ingat ya, kalau titik dia harus menuliskannya X dulu baru Y. X dulu baru Y. Bu, ini kenapa 0,2? Ini Y-nya 2, terus berhimpit di sumbu Y2, artinya X-nya 0, nah berarti 0,2. Titik ketiga ini kita harus mencari dari penyelesaian 2 garis, yaitu garis pertama dengan garis kedua ya. Garis pertama dan kedua ini salah satu caranya adalah dengan eliminasi substitusi. Kalian bisa menemukan cara lain yang lebih mudah menurut kalian, boleh ya. Oke, sekarang sekarang kita akan cari titik yang ketiga dengan eliminasi. Nah, di sini ada 2 garis ini, Ibu ambil atau Ibu tulis yang pertama kali yang sama dengannya besar nilainya 8. X plus 4Y sama dengan 8. Lalu ada X plus Y sama dengan 5. Nah, di sini Ibu akan eliminasi eliminasi nilai X-nya, lalu Ibu kurangkan ya, biar dia nilainya sama dengan 0. Bukan habis ya, 0. 4Y dikurangi itu sama dengan 3Y. Lalu 8 dikurang 5 ini sama dengan 3, artinya 3Y sama dengan 3. Itu 3 kali berapa sih yang hasilnya 3, gitu kan? Logikanya seperti itu. Ya, tidak ada lain sekali Y sama dengan 1, karena 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, bisa juga dengan cara 3 bagi 3 gitu ya. Semua ruas kanan dan ruas kiri kalian bagi 3. 3Y per 3 sama dengan Y. 3 bagi 3, 1. Jadi ingat ya, sama-sama dibagi 3. Oke, Y sama dengan 1. Lalu namanya eliminasi. Lalu kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke X plus Y sama dengan 5. Bu, saya mau substitusinya ke X plus 4Y sama dengan 8, boleh. Bu, saya nggak mau substitusi, saya mau eliminasi lagi Y-nya. Biar dapat nilai X, boleh. Jadi boleh pakai metode yang manapun ya. Oke, X plus 1 sama dengan 5. X tambah 1 sama dengan 5. Artinya pakai logika nak, berarti berapa sih yang ditambahin 1 hasilnya 5? Ya 4 kan. Berarti X sama dengan 4. Karena 4 tambah 1 sama dengan 5. So, kita dapat titiknya adalah 1 ya. Kalau kita menuliskan titik X dulu baru Y, berarti titiknya adalah 4,1. Nah, ini titik ketiga ini adalah 4,1. Oke. Setelah kita dapat titik-titik ini, untuk apa sih? Kita akan mencari nilai fungsi objektifnya dengan cara seperti ini. Kita masukkan nilai X dan Y-nya ke fungsi objektifnya 3Y. Seperti ini. Nah, ada titik 0,2 ya. Lalu ada titik 0,5. Lalu titik yang ketiga adalah 4,1. Nah, berarti ini X, Y ya kan? Berarti ini X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3 kali 2. Lalu ini
2 dikali 0 ditambah 3 kali 5. Yang ini adalah 2 dikali 4 ditambah 3 kali 1. 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya 6. Lalu 2 kali 0, 0 tambah 3 kali 5, 15. 2 dikali 4, 8. 8 tambah 3 kali 1, 3. 8 tambah 3 sama dengan 11. So, kita dapat nilai maksimumnya adalah 15. Nilai maksimum. Oke. Berarti jawabannya bisa kita simpulkan. Ya. Nilai maksimum sama dengan 15 dari titik 0,5. Ya, inilah jawabannya. Oke, sekarang kalian coba kerjakan mencari nilai optimum fungsi objektif dari, nah ini juga sama soalnya dengan latihan yang kedua dan yang ketiga. Nah, ya. Jadi Ibu tinggalkan di sini gambar yang sudah jadinya, daerah penyelesaiannya ya, daerah penyelesaiannya ini. Untuk kemudian langkah kedua untuk mencari nilai, kan langkah pertama menggambarkan daerah. Langkah kedua dengan titik pojok, kita cari titik-titik pojoknya. Nah, berarti ini adalah titik pojok dari grafik ini ya. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Oke. Ibu beritahu untuk yang satu, nanti untuk yang keduanya kalian bisa cari sendiri nilai dari titik yang kedua. Untuk yang ketiga, ini caranya adalah eliminasi, substitusi. Eliminasi dan substitusi atau eliminasi saja atau substitusi saja dari, oke ini kurang ya, 2x min 2x plus aja, 2x plus 4y ya. Ini fungsi objektifnya 2x plus 4y ya. Terus ini eliminasi dan substitusi dari persamaan, dari pertidaksamaan 1 dan 2 ya. Ini garis 1 dan 2 kalian eliminasi, nanti substitusi dapat titik 3. Nah, untuk titik 1 ini cara nyarinya. Ini kan titik 1 x-nya sama dengan 1 nih. Nih, nilai x-nya sama dengan 1. Lalu dia berpotongan dengan garis yang pertama, persamaan yang pertama. Nah, berarti titik 1 cara mencarinya, x sama dengan 1. Kalian masukkan nilainya ke persamaan ya, dibuat persamaan. 6x plus 5y sama dengan 30. Nah, nilai y-nya berapa sih gitu kan? Nilai x-nya kan sudah diketahui nih sama dengan 1. Nah, x-nya 1 berarti 6 kali 1 tambah 5y sama dengan 30. Berarti 5y sama dengan 30 kurang 6. Berarti y sama dengan 30 kurang 6 berapa? 24/5. Gitu ya. Oke, sekarang untuk yang kedua. Untuk yang titik kedua ini, biar simbolnya sama, kita buat garis seperti ini. Nah, untuk titik yang kedua, masih dengan x yang sama, hanya dimasukkannya ke persamaan yang berbeda. 2x min y lebih dari, pakai persamaan ya, buat y sama dengan 0. Nah, nilai x-nya ganti dengan nilai 1, lalu y-nya dapatnya berapa. Nah, nanti kalian masukkan nih nilai-nilai titik-titik tadi. Nah, ini titiknya berarti, ingat kalau titik nuliskannya x dulu baru y, 1,24/5. Nah, nanti dapat titik yang kedua, lalu dapat titik yang ketiga dengan eliminasi substitusi. Kalian masukkan nilai-nilai tadi ke fungsi objektif ini, z sama dengan 2x plus 4y. Nanti dicari nilainya yang paling kecil, karena di sini yang ditanya adalah minimum, gitu ya. Oke, sekarang ke yang ketiga. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi z sama dengan 5x plus 4y dari sistem. Nah, ini masih sama soalnya dengan soal yang ketiga. Nah, ini sudah ada daerah himpunan penyelesaiannya kan? Daerah himpunan penyelesaiannya ini sudah ada. Jadi kalian hanya tinggal menentukan titik pojoknya. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada 3 titik pojok daerahnya ya, karena ini daerahnya berarti
Inilah daerah titik pojoknya. Berarti ini ada 1, 2, 3. 1, ini identifikasi titiknya berapa, koma berapa ya. Oke, titik yang kedua, identifikasi ini titiknya berapa, koma berapa. Yang ketiga, pakai apa? Eliminasi dan substitusi dari persamaan 1 dan 2. Kalian buat persamaan, kalian cari nilai X, Y-nya berapa ya. X, Y-nya berapa. Lalu kalian buat tabel nilai dari yang 2, titik 1, 2, 3 ya. Kalian masukkan nilai titik 1, 2, 3. Lalu kalian masukkan nilai X-nya ke fungsi objektif 4Y. Nah, kalian cari nilai maksimum dan minimumnya. Itu nilainya berapa dan berada di titik berapa. Oke. Selamat mencoba. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertambah ilmu kalian hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua. Selama masa pandemi ini kalian banyak di rumah. Jadi sebisa mungkin kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah ya.